Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-33 sampai yang ke-35. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir setiap hari ya kita itu keluar dari rumah. Nah, ketika kita keluar rumah, apakah kita memperhatikan keadaan di jalan di sekitar kita? Atau pernahkah kita memperhatikan garis-garis di jalan yang kita lalui atau marka-marka jalan yang kita kenal, yang kita perhatikan? Ya, mungkin kita mengenal marka garis putus-putus, atau kita mengenal marka garis sambung, atau kita mengenal marka garis ganda. Banyak sekali marka jalan yang selalu kita ketemui ya kalau kita itu ada di dalam perjalanan, mungkin saat naik motor, naik mobil, atau berjalan menyeberang lewat zebra cross ya. Hari ini ketika saya melakukan perjalanan ke sebuah daerah, yaitu di daerah sekitar Ciliwung yang saya sangat bukan asing ya, tapi jarang melalui daerah itu. Sehingga apa? Ketika saya keluar dari rumah, kemudian sama Tristan tolong ya kita pakai petunjuk arahnya kita kemana ya. Mungkin ada petunjuk online ya, tetapi marka-marka itu membantu ya. Sehingga ketika saya mau menuju Gandapura, saya merasa oh bukan di sini. Karena apa? Marka menunjukkan kalau jalannya itu harus lurus kemudian belok. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marka-marka jalan atau petunjuk-petunjuk jalan, apakah kita bisa lurus atau harus belok kiri, ataukah bisa kemanapun di dalam perjalanan itu pasti ada marka-markanya. Nah, seandainya kita melewati garis-garis yang sudah disiapkan di marka-marka itu, mungkin akan menuju sesuatu yang tidak benar. Atau seandainya kita menyeberang tanpa melewati zebra cross, mungkin apa? Membahayakan bagi si penyeberang dan membahayakan juga bagi orang lain. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjadi apa? Petunjuk di dalam kehidupan kita ya. Petunjuk yang harusnya kalau kita nggak mengikuti marka-marka atau nggak mengikuti petunjuk-petunjuk yang tertulis di dalam Alkitab itu, tentu akan membuat kita terjadi sesuatu atau membuat kita merasa sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti kalau kita nggak mengikuti marka, kita keluar dari garis yang seharusnya kita lewati, mungkin kita akan celaka. Ketika kita mau menyeberang jalan tidak melewati zebra cross, tentu akan celaka ya. Di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-35 dikatakan, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Allah menyediakan banyak tuntunan ya. Allah menyediakan sepertinya banyak marka-marka yang bisa kita pelajari. Tuntunan itu saat apa? Saat kita membaca firman Tuhan, saat kita membaca Alkitab, saat kita beribadah, saat kita sekolah minggu, saat kita mengikuti ibadah-ibadah doa. Di situ kita diajarkan, di situ kita mengerti ada tuntunan-tuntunan dari Allah yang membawa kita itu kepada kebaikan, ya, yang membawa kita kepada jalan menuju Allah kita. Tentunya, mungkin ya, tuntunan itu tidak selalu mudah ya di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi seperti kalau kita berjalan, seperti kita pengendara, kalau kita nggak mengikuti tuntunan itu, petunjuk itu, mungkin sesuatu akan terjadi.
walaupun tidak mudah. Ya, walaupun kita tidak mudah mengikuti tuntunan-tuntunan itu, tetapi kalau kita melanggar dari apa yang Allah tuntun, Allah yang perintahkan, tentu itu tidak baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Salah satu hal yang memudahkan kita untuk mengikuti tuntunan itu adalah apa? Hadirat Allah, ya. Hadirat Allah dalam kehidupan kita. Maka ketika kita belajar tentang firman Allah, membaca Alkitab setiap hari, itu akan memberi kita apa? Memberi tuntunan supaya kita itu masuk di dalam hadirat Allah. Sehingga dikatakan, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Biarlah pada pagi hari ini kita diingatkan kembali, ketika kita mengikuti petunjuk-petunjuknya, ketika kita menyukai firman-Nya, biarlah itu menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Biarlah itu menjadi marka dalam kehidupan kita. Untuk apa? Kita masuk dalam hadirat Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.